Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 RBL akan menunjukkan hasil kerja kami untuk tugas RBL dengan judul penerapan motor listrik sederhana pada mesin cuci. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Yuan Azari dengan NIM 121370019. Selanjutnya ada Kelvin Daniel Sitanggang dengan NIM 121370011. Kemudian ada Kurnia Ramadan dengan NIM 121370005. Lalu ada M. Izan Raf'a Rizkianto dengan NIM 121370023. Lalu ada Rivian Sandi Anarki dengan NIM 121370019 dan Iko Ahmad Zahwawi dengan NIM 121370026. Sebelumnya, apa sih itu motor listrik? Motor listrik merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau disebut juga energi gerak. Nah, emang apa hubungannya sama gaya Lorentz? Pada prinsipnya, motor listrik memiliki kumparan dalam medan magnet tetap. Jika kumparan tersebut kita aliri arus listrik, maka kumparan tersebut akan bekerja menghasilkan suatu gaya magnetik atau disebut juga dengan gaya Lorentz. Setelah kita mengetahui tentang motor listrik dan gaya Lorentz, sekarang kita coba dalam penerapannya terhadap mesin cuci. Dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini yaitu 2 buah baterai, isolasi, kawat tembaga, peniti, magnet, dan juga gunting. Untuk langkah pembuatannya yaitu yang pertama, lilit kawat tembaga untuk membuat kumparan. Lalu gabungkan kawat tembaga dengan peniti sebagai penyangga sekaligus mengantar listrik ke kumparan. Kemudian gabungkan kedua baterai secara seri dan lekatkan dengan isolasi. Kemudian letakkan kumparan di tengah antara penyangga di atas baterai dan letakkan magnet di bawah kumparan. Dari hasil percobaan ini dapat dilihat bahwa kumparan bergerak dan berputar ketika diletakkan magnet di bawahnya. Tapi kenapa dan bagaimana ini bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena ketika kumparan yang berada di tengah dialiri listrik itu akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa jika kedua kutub magnet yang berlawanan arah bertemu, mereka akan saling tarik-menarik. Maka kita akan bisa menghasilkan gerakan jika kita menempatkan magnet di bawah kumparan yang berada di poros yang dapat berputar dengan memanfaatkan sifat magnet tersebut. Hingga hasil yang didapat ini sudah sesuai dengan gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz menjelaskan bagaimana suatu gaya dapat muncul dari sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dalam suatu medan magnet yang kuat dengan rumus persamaan F sama dengan B kali I kali L dikali sin theta. Lalu, untuk penerapannya dalam mesin cuci, di bagian bawah tabung mesin cuci, terdapat motor listrik. Ketika motor listrik ini dialiri listrik, maka tabung mesin cuci ini juga akan ikut berputar. Perputaran arah tabung yang satu arah ini biasanya ditemukan pada bagian pengaring di mesin cuci. Keunikan dari alat ini yaitu yang pertama, pengaplikasian dan proses merangkainya yang mudah dalam menjelaskan cara kerja mesin cuci. Yang kedua yaitu alat ini menghasilkan energi yang cukup besar walau hanya berukuran kecil dan berbentuk sederhana. Dan yang ketiga yaitu alat dan bahan yang digunakan mudah untuk ditemukan dan dengan harga yang murah. Untuk kekurangan dari alat ini yaitu yang pertama, alat hanya dapat berfungsi dalam waktu yang terbatas karena alat ini menghasilkan energi yang besar tetapi memiliki sumber daya yang sedikit. Yang kedua yaitu alat ini sulit untuk dikendalikan pada situasi tertentu, di mana untuk alat ini dapat berfungsi perlu beberapa kondisi yang perlu terpenuhi seperti daya baterai yang cukup, medan magnet yang cukup kuat, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga yaitu alat ini hanya bisa menjelaskan tentang mesin cuci satu arah.
dan tidak bisa menjelaskan mengenai mesin cuci dua arah. Kenapa alat ini tidak bisa menjelaskan tentang mesin cuci dua arah? Itu karena cara kerja mesin cuci dua arah untuk dapat berputar ke kiri dan ke kanan disebabkan oleh berubahnya arah flux magnet pada kumparan motor yang diatur oleh timer. Untuk ilustrasinya bisa dilihat pada gambar berikut. Sedangkan pada alat ini arah flux magnet hanya searah dan tidak dapat diubah, sehingga tidak bisa menjelaskan cara kerja mesin cuci dua arah. Untuk pengembangan alat ke depannya, alat yang terbilang sederhana ini dapat dikembangkan menjadi alat yang lebih efisien serta dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pengembangannya yang pertama, yaitu pengembangan sistem keselamatan serta kenyamanan pada alat menjadi lebih baik sehingga alat tidak menimbulkan kerugian yang berat. Yang kedua, yaitu pengembangan pada struktur serta anatomi alat yang lebih nyaman serta mudah untuk dioperasikan. Yang ketiga, yaitu diperlukan beberapa alat tambahan seperti papan PCB dan sebagainya agar kedepannya alat ini juga dapat menjelaskan mengenai cara kerja mesin cuci dua arah. Sekian penjabaran dari mengenai hasil dari tugas RBL kami. Kami harap ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami motor listrik dan gaya Lorentz. Dengan ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.